Dulu zaman kuno itu di Jawa atau di Nusantara itu orang-orangnya tidak mengenal seperti penyembahan ya, tidak mengenal itu. Jadi mereka orang-orang itu orang-orang primitif, orang-orang yang tidak tahu tentang konsep ketuhanan. Jadi mereka tidak tahu bahwa manusia itu wajib menyembah kepada sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Mereka nggak punya konsep itu. Nah, makanya itu disebut dengan aliran animisme dan dinamisme, karena mereka tidak memiliki konsep itu. Mereka taunya adalah mereka dan alam semesta dan apapun itu sama. Jadi mereka itu menganggap tidak di bawah, kemudian ada sesuatu, entah dewa, entah Tuhan, entah apapun yang sifatnya itu ada di atas terus wajib disembah. Enggak seperti itu ya. Mereka enggak memiliki konsep itu. Mereka taunya ya sesama gitu loh, kayak saya sama Anda itu kan sederajat, sama-sama manusia, sama-sama makhluk lah, istilahnya seperti itu. Mereka tidak mengenal konsep atas dan bawah, mereka sama, sehingga mereka untuk bisa mengerti bahasa dan untuk bisa komunikasi, mereka hanya koneksi. Mereka taunya cuman koneksi, tidak mengerti konsep penyembahan. Mereka taunya hanya koneksi, hanya terhubung, hanya penyelarasan atau menyelaraskan diri dengan apapun. Kalau mereka ingin mengetahui atau ingin komunikasi dengan batu, ya mereka memiliki sebuah metode untuk terkoneksi dengan batu gitu. Sama kayu ya begitu, sama hewan juga sama pohon itu juga sama. Jadi ketika ada orang Jawa misalkan, mereka duduk di bawah pohon, itu bukan berarti mereka menyembah, tapi mereka mencoba untuk terkoneksi atau terhubung atau mengerti bahasa pohon, bahasa tumbuhan, bahasa tanaman, bahasa hewan dan sebagainya. Mereka hanya komunikasi, taunya itu. Jadi ketika kemudian muncul ajaran-ajaran dari luar ya, dengan konsep ketuhanan bahwa manusia itu di bawah dan ada Tuhan yang di atas kemudian disembah, maka ya ajaran luar ini mungkin menganggapnya itu menyembah gitu loh, padahal mereka aja nggak tahu menyembah itu apa gitu loh. Nggak punya konsep penyembahan sama sekali. Mereka hanya taunya sama, sederajat, selevel, dan hanya terkoneksi dan saling menghormati, saling menghargai, saling cinta kasih, itu aja sebetulnya. Sehingga ini akan terjadi kerancuan ketika terjadi akulturasi budaya, terjadi pertemuan dua konsep sebetulnya. Saya tidak mengatakan bahwa ajaran luar seperti Timur Tengah, kemudian India dan sebagainya itu salah, bukan salah ya. Tapi saya lebih melihatnya sebagai dua sisi atau dua kebenaran atau dua konsep yang tidak sama sebetulnya. Bukan salah, jadi semuanya itu benar sebetulnya. Tetapi ketika digabung, diakulturasi dan akulturasinya tidak nyambung, maka akan terjadi bentrokan gitu loh. Contohnya begini, ketika Anda meminum es yang dingin itu kan enak, tapi coba ketika kemudian ada orang bikin bakso ya, kemudian orang bikin bakso ini bilang gitu loh, makanan kok dingin, makanan kan enaknya kan hangat gitu kan. Itu kan benar semua sebenarnya, hangat juga enak, dingin juga enak, tapi ketika dicampur antara es dan bakso rasanya menjadi aneh itu. Sama seperti dua ajaran itu, karena dua yang berbeda dan percampurannya tidak dijembatani secara baik, maka yang terjadi rasanya malah aneh itu loh. Akhirnya bentrokan ya, yang ajaran Nusantara dianggap menyembah, kemudian dianggap syirik dan sebagainya, karena tidak tahu sebetulnya esensinya itu berbeda gitu loh. Sehingga itu yang membuat pertengkaran seperti itu ya. Nah disitulah yang akhirnya nggak ketemu ya teman-teman, akhirnya nggak ketemu.
Jadi sebuah akulturasi itu betul-betul harus mengerti esensinya. Kalau asal disatukan, maka akan terjadi aneh atau rasanya akan lucu gitu loh. Rasanya akan lucu, bisa saling menyalahkan, bisa terjadi bentrok, bisa terjadi apa namanya, ketidakselarasan dan sebagainya. Jadi itu ya, orang-orang Nusantara itu sebetulnya adalah penghormatan, dan mereka ahli dalam hal koneksi sebetulnya. Ini yang kita tidak kuasai untuk saat ini, karena kita terjebak kepada akulturasi, perpaduan budaya antara Nusantara dan luar yang tidak sinkron atau kurang tepat akulturasinya. Seperti es dicampur sama bakso ya, rasanya jadi lucu gitu. Itu kira-kira ya. Kemudian orang-orang Nusantara itu mereka tidak memiliki konsep tentang penyembahan, atau tidak memiliki konsep tentang ketuhanan, atau tidak memiliki pemahaman sama sekali aja, dia nggak ngerti gitu loh, menyembah itu seperti apa. Tidak memiliki konsep itu, maka tidak mungkin mereka menyembah pohon, karena menyembah aja dia nggak tahu gitu. Kan lucu kalau dianggap itu menyembah, dan nyembah aja nggak tahu gitu ya. Jadi mereka taunya itu koneksi, mereka taunya terhubung, mereka taunya itu saling merasakan, saling berkomunikasi dengan alam gitu ya. Itu biasanya komunikasinya itu sebenarnya antar roh ya, bukan sekedar antar bahasa ya. Karena kalau dengan alam, misalnya dengan pohon kan pohon enggak bisa ngomong, jadi antar roh ya, sesama roh. Karena setiap partikel itu kan mengandung ini ya, kalau dalam ilmu fisika kan memang itu kuantum ya. Jadi kuantum itu kita bisa saling koneksi sebetulnya antar kuantum, itu kalau ilmu fisika ya. Tapi kalau dalam ilmu roh juga bisa masuk, ilmu kesadaran juga masuk, karena setiap benda itu kan memiliki kesadaran, setiap benda itu memiliki bahasanya apa ya, di balik semua benda itu ada kesadaran. Batu itu juga memiliki kesadaran, pohon memiliki kesadaran, manusia memiliki kesadaran. Sebetulnya itu ya. Jadi tidak nyambung kalau disambungkan, atau kalau mau menyambungkan tuh harus matching gitu loh. Misalnya Anda nyambung pohon itu, kalau kambiumnya salah, kambiumnya nggak matching, itu ya mati gitu. Salah satu mati. Misalnya pohon apa, bawahnya pohon durian dan atasnya pohon jeruk, kan nggak nyambung ya nggak hidup. Jadi koneksi atau menyambung itu juga harus sesuai satu ini ya, harus nyambung, harus matching. Kalau nggak matching juga nggak bisa, malah mati, akhirnya malah rusak itu loh. Kayak menyambungkan dua hal yang kepengen dipadukan, es sama bakso, itu kan jadi lucu, malah jadi aneh, sakit perut gitu loh, nggak matching gitu loh, nggak pas gitu. Jadi kalau menyambungkan sesuatu memang harus, atau mengkolaborasikan itu ya harus yang matching gitu loh. Misalkan nasi sama tempe itu nyambung, nah kayak gitu ya. Bakso sama misalkan apa, nasi masih nyambung, mie sama nasi masih nyambung, kan gitu kan. Nah gitu, jadi biar tidak sakit perut, atau biar tidak membahayakan ya, malah ketika disambungkan, dipadukan malah rusak. Padahal keduanya tidak ada yang salah, keduanya itu sama-sama punya kebenaran, keduanya itu sama memiliki kebenarannya masing-masing, itu tidak ada yang salah sebetulnya. Nah ketika itu disalahpahami, keduanya disambungkan kemudian dicari diperbandingkan, nah itu yang keliru. Padahal nggak ada yang salah, tetapi kurang bijaksana istilahnya ya, kurang bijaksana.